Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ke-6 ini, kita akan melanjutkan pengisian ISPT Badan. Sebelumnya, kita akan membuat DPP dari bunga deposito terlebih dahulu. Sama dengan 100 dibagi 80 dikali bunga deposito. Kemudian kita kembali ke aplikasi ISPT. Selanjutnya kita akan mengisi kompensasi. Klik SPT PPH, lalu lampiran khusus, kemudian perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Klik ubah. Lalu untuk pengisian input data rugi atau laba neto fiskal, kita dapat lihat di soal untuk tahun 2013 yaitu rugi SPT tahunan sejumlah 2.450.000.000. Karena dia rugi, jadi kita tulis minus. Lanjut 2014 yaitu laba SPT tahunan 2.510.000.000. Tahun 2015 rugi SKPLB 1.200.000.000. Kemudian 2016 rugi SPT tahunan 2.325.000.000. Tahun 2017 laba SKPKB 1.420.000.000. Klik simpan, klik OK. Selanjutnya kita akan mengisi pernyataan hubungan istimewa. Klik SPT PPH, lalu ke lampiran khusus, kemudian pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Di bagian 3A ini terdapat daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan rincian transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dalam soal yaitu PT XBC dan PT OBS. Masukkan nama perusahaan, kemudian alamatnya, kemudian masukkan NPWP-nya, kegiatan usahanya, bentuk hubungannya yaitu hubungan istimewa karena kepemilikan saham. Klik simpan. Kemudian kita masukkan pihak selanjutnya. Masukkan alamatnya, kemudian NPWP-nya,
Lalu kegiatan usahanya. Bentuk hubungannya sama, yaitu hubungan istimewa karena kepemilikan saham. Klik simpan. Kemudian kita isi rincian transaksinya. Masukkan namanya. Kemudian jenis transaksinya. Kemudian nilai transaksinya. Kemudian metodenya memakai metode simpan. Lalu pihak selanjutnya. Jenis transaksinya. Nilai transaksinya sebesar 1.800.000.000. Metodenya untuk alasan opsional. Kemudian kita isi bagian 3A1. Pengisian bagian 3A1 sesuai data perusahaan. Kemudian untuk bagian 3A-nya tidak kita isi. Selanjutnya kita akan mengisi SPT PPH wajib pajak badan. PT MNF Pesona Indonesia ini tidak diaudit, maka yang kita isi hanya data konsultan pajaknya saja. Jika diaudit, kita mengisi akuntan publik. Nama kantor konsultan pajak, kemudian isi NPWP kantor konsultan pajak, nama konsultan pajak, kemudian NPWP konsultan pajaknya. Kemudian kita lanjut mengisi bagian A sampai C. Untuk penghasilan kena pajak, penghasilan neto fiskal sebesar 6.169.951.759 rupiah. Kompensasi kerugian fiskal yaitu sebesar 2.105.000.000. Lalu penghasilan kena pajaknya sebesar 4.064.951.000. Untuk bagian PPh terutang ini kita pilih tarif PPh pasal 31E ayat 1 karena memakai tarif fasilitas. Kenapa memakai tarif fasilitas? Karena nilai peredaran brutonya kurang dari 50M. Jadi karena di sini
penghitungan PPh terutang di aplikasi ISPT belum benar, jadi kita akan memakai penghitungan yang sudah dibuat di Excel. Kita ubah karena di aplikasi ISPT ini hanya memakai penghasilan dari penjualannya saja. Seharusnya penjualan ditambah penghasilan dari luar usaha. Kemudian untuk kredit pajak, PPh ditanggung pemerintah. Lalu ada kredit pajak dalam negeri, 697.540, lalu kredit pajak luar negeri 130 juta, lalu jumlahnya 827.500.740. Kemudian kita lanjut mengisi bagian C sampai D. Di sini ada kredit pajak PPh yang dibayar sendiri. Untuk pengisian PPh pasal 25 bulanan, kita lihat dalam soal, kita harus menjumlahkan masa wajib pajak membayar PPh pasal 25 dari bulan Januari sampai Oktober. Jumlahnya 168 juta. Kemudian STP PPh pasal 25 hanya pokok pajaknya saja, yaitu 36 juta. Selanjutnya di bagian D ada PPh kurang atau lebih bayar karena perusahaan kurang bayar, yaitu sebesar 373.788.967. Kemudian kita melanjutkan pengisian bagian E sampai G. Di sini di bagian E ini, yaitu angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, kita mengisi PPh yang terutang sesuai dengan hitungan kita yang di Excel, yaitu penambahan dari fasilitas 31E dan non-fasilitas sebesar 1.513.734.238 rupiah. Kemudian kita isi kredit pajaknya. Dari penambahan kredit pajak PPh pasal 22 ditambah PPh pasal 23, yaitu sebesar 697.500.740 rupiah. Kemudian untuk penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran, yaitu penghasilan teratur sebesar 6.383.851.820 rupiah. Kemudian di sini ada PPh final dan penghasilan bukan objek pajak.
PPh finalnya sebesar 30 juta. Lalu pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, kita klik ada transaksi dalam hubungan istimewa. Kita lanjut mengisi bagian H. Pada kolom lampiran kita isi sesuai data-data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Lalu tanggal lapornya, pada tahun 2019. Klik simpan. Sekian video ke-6 kali ini, semoga dapat terbantu.